Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang. Kita akan menyimak sebuah perbincangan tentang konsep politik dinasti yang beberapa hari ini kemudian begitu viral. Kenapa? Karena politik dinasti ini adalah sesuatu yang memang telah mewarnai wacana perpolitikan dan demokrasi di Indonesia itu sejak zaman Pak Harto, di zaman Orde Baru. Lalu kemudian masuk di era pemerintahan SBY juga sempat menggaung sebuah konsep tentang politik dinasti yang hendak dibangun. Dan ini kemudian menjadi perbincangan hangat di era Pak Jokowi karena dianggap bahwa Pak Jokowi juga sedang mempersiapkan atau membangun sebuah politik dinasti. Seperti apa? Mari kita simak perbincangan para pakar. Ada Boni Hargens, seorang pengamat politik yang begitu tenar dan memiliki konsep dan gagasan politik yang begitu hebat, dan pengamat politik juga yang lain, serta analisis para pengamat kebijakan publik. Mari kita simak. Rizal Ramli mengatakan di negeri ini semifinal seorang pejabat bisa membangun dinasti korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN untuk warganya dengan mudah. Enteng katakan pilih lewat pemilu. Argumen itu tidak sepenuhnya benar di negara semi pedel bapak dengan mudah membangun dinasti KKN untuk keluarganya, bisnis maupun politik, kata Rizal Ramli. Dikutip seputar tangsel.com dari akun Twitter @rizalramli pada Minggu 29 Mei. Seseorangnya juga menyinggung suntikan dana hingga ratusan miliar rupiah ke bisnis yang Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman itu bisnis yang dijalankan oleh kedua anak Jokowi itu tidak wagu, menemukan dapatan suntikan ratusan miliar hanya dengan bisnis pisang cendol yang tidak laku, ujarnya dikutip dari terkini.id. Ekonom senior Rizal Ramli menanggapi netizen yang menyebutkan iri kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang anak menantu dan iparnya adalah pejabat negara. Rizal Ramli membalas bahwa ia tidak iri kepada orang yang semi-otoriter dan tidak becus mengurus negara. Mantan Menteri Koordinator Sumber Daya dan Maritim ini juga menyebutkan Presiden Joko Widodo membangun dinasti KKN. Menurutnya orang yang menyebutnya R tersebut adalah contoh pembela Presiden Joko Widodo. Ini contoh buzzer RP pembela Jokowi, kata Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya, sebagaimana dikutip pada Selasa 31 Mei. Saya merasa komentar-komentar itu hanya bisa datang dari kedunguan atau kemalasan mencari informasi, atau memang dari niat jahat untuk membelokkan persepsi masyarakat. Orde Baru bikin kacau, tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau gitu lah. Dan ini menjadi sebuah trigger agar menghindari tradisi-tradisi seperti ini. Ini tradisi yang jelek. Menurut saya ngapain sih Pak Jokowi? Udah tenang, udah bagus, bikin ribut begini, bikin masalah. Kita kalau hanya satu orang ngomong, emang lu siapa? Jadi ngomong. Kan suaranya Dedi sama suaranya tukang beca, atau suara saya sama tukang pacul kan sama aja. Satu suara kan? Satu suara ya. Itu harus ingat tuh, kadang-kadang kita ini sok karena kita katanya politician atau anggota apa gitu, merasa suaranya satu itu sama suara 1000 rakyat jelata. Ya enggak lah. Nggak bisa mewakilkan gitu. Nggak bisa lah. Mikirnya asik kritik aja. Dia pikir Pak Jokowi itu tidur gitu. Dia kritik aja, dia belum tentu buat apa. Kalau dia tanya dirinya, gue udah buat apa buat Republik ini? Kali belum ada apa-apa. Ngomong doang. Ngapain ini sama orang semi-otoriter ngurus negara, ndak becus dan bangun dinasti KKN, ajimu selanjutnya. Adapun netizen yang membuat cuitan menyindir Rizal Ramli. Keluarga Jokowi yang menjadi pejabat, sebagaimana diketahui anak kedua Presiden Jokowi, yakni Raka Buming Raka, adalah wali kota Solo. Bukan hanya itu, menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, adalah wali kota Medan. Dan baru-baru ini adik Presiden Jokowi yang bernama Idayati juga menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Rizal Ramli menyindir apakah Presiden Jokowi tidak memahami perjuangan anti KKN, kolusi,
korupsi dan nepotisme, dan konflik kepentingan Bung Karno Soeharto, Habibie, dan Gus Dur. Kalah nekat ini, ndak ngerti, ndak paham perjuangan anti KKN, kata Rizal Ramli, atau ndak paham etika pejabat negara, tidak boleh konflik kepentingannya. Oh ya, penjelasannya tambahnya Rizal Ramli. Rizal mengungkapkan bahwa pasca pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Jokowi, mereka potensi konflik kepentingan semakin besar. Bahkan ekonom Universitas Indonesia ini menyindir bahwa mereka tidak memahami etika pejabat negara, dengannya tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Ini disebut Rizal sebagai KKN terjadinya politis, meyakini perbuatan penyelenggara negara berpotensi melawan hukum, yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan negara. Rizal menegaskan akan adanya konflik kepentingan dengan posisi Ketua MK sebagai bagian keluarga Presiden Jokowi, mengkhawatirkan akan berimplikasi terhadap